Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel kawan-kawan. Nah, sudah lama ya kita tidak bertemu dan saya baru upload video lagi. Jadi di kali ini saya akan membahas tentang cloud computing. Oke, langsung saja ya ke slide berikutnya. Nah, pertama pengertian. Ada beberapa sumber yang menjelaskan tentang cloud computing. Cloud computing jika diartikan dalam bahasa Inggris yaitu komputasi awan. Nah, maksudnya awan di sini yaitu sebagai internet untuk mengelola data dan aplikasi yang dimana pengguna komputer telah diberikan hak akses atau login. Berikutnya sejarah dari cloud computing. Di tahun 1950-an, ketika adanya komputer mainframe, yaitu komputer yang bisa melakukan pemrosesan data dan aplikasi dalam jumlah besar. Nah, komputer ini dimanfaatkan dalam dunia pendidikan dan perusahaan juga. Tetapi komputer ini karena memiliki kemampuan yang lebih besar, otomatis biayanya juga mahal ya. Jadi ini bukan komputer yang istilahnya bisa digunakan oleh semua orang. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu dibuatlah sebuah mainframe itu dapat diakses oleh komputer-komputer biasa atau bisa digunakan secara bersama-sama. Nah, dimulailah yang namanya teknologi jaringan. Di sini dimanfaatkan untuk menggunakan mainframe ini. Nah, pada tahun 1960, seorang pakar komputasi dan kecerdasan buatan dari MIT, Profesor John McCarthy, PhD, beliau mengatakan bahwa suatu hari nanti komputasi akan menjadi infrastruktur publik seperti halnya listrik dan telepon ya teman-teman. Nah, hal inilah yang mengawali sebuah ide terbentuknya sebuah komputer yang kita kenal sebagai cloud computing. Nah, ternyata prediksinya sangat tepat ya teman-teman. Untuk saat ini mulai kita rasakan bahwa cloud computing sangat bermanfaat oleh kita semua. Nah, pada tahun 1995, Larry Ellison, pendiri dari perusahaan Oracle, mengatakan network computing. Intinya, kita tidak harus menanam berbagai software ke dalam PC pengguna. Network computing ini adalah dasar sebelum masuk ke cloud computing, yang dimana tidak semua klien menginstal sebuah software yang dibutuhkan. Jadi, softwarenya tinggal mengakses ke PC server. Nah, setelah itu banyak perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan ide ini. Contohnya Sun Microsystems dan Novell Network. Nah, di sini yang dibutuhkan hanya koneksi antara PC client dengan PC server. Mungkin masih bersifat terbatas ya, karena di sini belum masuk ke internet. Jadi di sini masih di jaringan-jaringan lokal gitu ya, teman-teman. Berikutnya, di tahun 2000, seorang mantan wakil direktur perusahaan Oracle yang menjadi CEO dari Salesforce.com yaitu Mark Benioff menyatakan Salesforce.com merupakan sebuah software Customer Relationship Management atau CRM dengan basis Software as a Service yang nanti akan kita kenal SaaS, salah satu sebuah layanan dari cloud computing. Nah, dia tidak menyangka bahwa gebrakannya ini ternyata mendapat tanggapan hebat dari semua pihak. Sebagai suksesor dari visi Larry Ellison, dia memiliki sebuah misi yaitu The End of Server. Maksudnya yaitu nanti kedepannya komputer klien itu tidak harus menginstal sebuah software, jadi bisa memanfaatkan software yang ada di dalam cloud computing sehingga hardware yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi untuk mengakses software tersebut. Nah, masih di tahun 2000, perusahaan Amazon memiliki peran penting dalam pengembangan cloud computing dengan memodernisasi semua pusat data seperti jaringan komputer yang menggunakan paling sedikit 10% dari kapasitas mereka pada satu waktu. Lalu,
Kemudian, pada tahun 2006, Amazon mulai mengembangkan produk baru sebagai penyedia cloud computing untuk pelanggan eksternal dan meluncurkanlah Amazon Web Server atau yang biasa disebut dengan AWS. Perkembangan selanjutnya di tahun 2005 hingga sekarang, di mana cloud computing ini sudah semakin meningkat popularitasnya dari mulai penerapan sistem, penggunaan nama, dan lain-lain. Seperti Amazon dengan EC2 atau dengan Elastic Computer Cloud, diikuti dengan Google dengan Google App Engine. Google App Engine ini seperti Google Docs, Slide, Google Form. Nah, IBM dengan Blue Core Initiative, Windows dengan Windows Azure. Nah, yang berbasis gadget diantaranya ada Evernote, ada Dropbox, ada Google Drive, ada SkyDrive, ada YouTube, dan lain-lain. Pada awal tahun 2008, Eclipse menjadi yang pertama open source AWS API platform yang kompatibel menyebarkan awan swasta. Nah, di tanggal 1 Maret tahun 2011, IBM mengumumkan Smart Cloud yang merupakan kerangka IBM Smart Planet. Jadi, IBM ini benar-benar serius ya dalam mengembangkan cloud computing karena memiliki visi masa depan yang sangat baik. Selanjutnya, di sini ada sistem cara kerja sederhana dari cloud computing. Jadi, sistem cloud itu bekerja menggunakan internet sebagai server dalam mengolah data, menyimpan data, seperti itu ya. Nah, sistem ini memungkinkan pengguna untuk masuk atau login ke internet agar mendapatkan akses untuk menjalankan aplikasi yang dibutuhkan tanpa melakukan instalasi. Kemudian, media penyimpanan data dan juga instruksi disimpan secara virtual, sehingga pengguna tidak merasa terbebani dengan penggunaan memori atau tempat penyimpanan pada komputer pengguna. Jadi, tidak ada penyimpanan data ataupun informasi secara internal. Nah, kemudian instruksi-instruksi yang tadi melalui jaringan internet, melalui server aplikasi. Setelah instruksi diterima di aplikasi, maka data akan diproses, akhirnya pengguna akan disajikan halaman yang telah diperbarui sesuai dengan instruksi yang diterima sebelumnya. Sebagai contoh, lewat penggunaan aplikasi Gmail, data di beberapa server diintegrasikan secara global tanpa kita harus mendownload software tersebut untuk menggunakannya. Jadi kita tidak perlu menginstal mendownload aplikasi Gmail ini. Nah, si user hanya memerlukan koneksi internet dan semua data dikelola langsung oleh Google. Nah, jadi kita tidak perlu susah-susah mengolah data banyak-banyak, dan hal itu membuat kita tidak terbebani dengan perangkat keras kita. Nah, semua instruksi akan terintegrasi melalui sistem cloud menggunakan komputer yang terhubung dengan internet. Jadi itu yang disebut dengan cloud computing. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang manfaat cloud computing. Apa saja sih manfaat dari cloud computing ini? Nah, yang pertama, skalabilitas. Di sini dengan cloud computing kita dapat menambah penyimpanan data yang kita punya, sehingga dalam segi skala kita bisa lebih memiliki space tanpa harus beli hard disk. Yang kedua, aksesibilitas, yaitu kita bisa mengakses data kapanpun dan dimanapun kita berada asal terkoneksi dengan internet. Lalu yang ketiga adalah keamanan. Di sini data kita bisa terjamin keamanannya oleh penyedia layanan cloud computing. Dan yang keempat ada kreasi atau kreativitas. Nah, ini para user biasanya melakukan pengembangan kreasi atau project tanpa harus mengirim project mereka secara langsung ke perusahaan. Dan yang terakhir ada kecemasan. Jadi ketika ada bencana alam, data kita bisa tersimpan aman di cloud
walaupun hard disk atau gadget kita rusak, semacam backup data atau disaster discovery ya. Nah, sekarang kita bahas tentang layanan cloud computing yang tadi sempat kita singgung ya di materi sejarah computing. Di yang pertama ada software as service yang disingkat dengan SaaS. Nah, software as a service ini layanan untuk menggunakan aplikasi yang telah disediakan. Tentu sebuah layanan memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri. Nah, keuntungan dari layanan ini, si user nggak perlu lagi membeli lisensi untuk mengakses layanan tersebut. Sedangkan kerugiannya, si user nggak punya kendali penuh atas aplikasi yang disewanya. Artinya, user tidak bebas menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Berikutnya ada Platform as Service atau yang disingkat dengan PaaS. Platform as a Service merupakan layanan yang menyediakan computing platform. Tentu juga memiliki keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungan dari layanan ini yaitu user bisa fokus pada aplikasi yang mereka buat tanpa memikirkan pemeliharaan dari computing platform. Sedangkan kerugiannya, layanan ini memiliki fitur keamanan yang disediakan oleh platform itu sendiri, bukan keamanan aplikasi kita. Dan yang terakhir ada infrastruktur as a service atau yang disingkat dengan IaaS. Infrastruktur as a service merupakan layanan cloud computing yang menyediakan IT berupa CPU, RAM, dan lain-lainnya. Keuntungan dari layanan ini gak perlu lagi beli komputer fisik sehingga dapat menghemat biaya. Sedangkan kerugiannya, user harus terhubung ke internet untuk menggunakannya, serta harus menghubungi pihak penyedia layanan jika membutuhkan penambahan sumber daya. Nah, ada 3 poin utama dalam implementasi cloud computing. Yang pertama, di sini dimulai dari komputer yang akan digunakannya, ada komputer servernya, dan yang terakhir ada jaringan-jaringannya. Nah, bila ketiga ini sudah dipenuhi, maka implementasi cloud computing akan jauh lebih mudah. Nah, ada beberapa pertimbangan utama sebelum kita beralih ke cloud computing ya, teman-teman. Yang pertama di sini ada ketersediaan dan kecepatan internet. Karena ini sangat berpengaruh dalam proses penggunaan cloud computing tersebut. Lalu ada kontrak jaminan tingkat pelayanan yang dilakukan antara penyedia layanan dengan si user tersebut. Di sini harus dilihat ya kontraknya seperti apa. Kemudian ada komitmen atau kesungguhan dari pelayanan penyedia jasa tersebut sehingga tidak mengecewakan cloud computing tersebut, karena di sini bagaimanapun juga ini data yang sangat penting ya teman-teman, data yang harus benar-benar disimpan dan dirahasiakan. Nah, tentunya kita juga harus melihat pengalaman penyedia si jasa tersebut, bagus atau tidaknya, sudah berapa lama berdirinya, apa saja servernya, bagaimana kontraknya. Terus kita juga harus mempertimbangkan bagaimana terjadi down. Nah, bagaimana kompensasi dari si penyedia cloud computingnya. Selanjutnya, keamanan atau privasi keamanan dari data yang kita titipkan sampai sejauh mana keamanan tersebut. Nah, berikutnya ada lokasi data dan yurisdiksi atau ketetapan hukum akan si penyedia layanan cloud computing tersebut. Jadi, apabila terjadi pelanggaran dari kontrak penjaminan ini bisa dilakukan lewat jalur hukum. Jadi sangat mudah ya. Jangan sampai kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau misalkan terjadi pelanggarannya. Nah, lalu selanjutnya backup data
yaitu artinya kita juga harus tahu penyedia layanan tersebut harus memiliki sistem disaster recovery plan juga. Dan yang terakhir ada biaya yang dikeluarkan. Jadi di sini sebanding atau tidak dengan biaya yang kita keluarkan apabila kita membangun sendiri dibanding harus menyewa. Nah, cukup sekian materi cloud computing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.